kelompok bilangan dengan bentuk A per B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Pecahan yang akan kita pelajari ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Sekarang kita akan membahas pecahan biasa. Pecahan biasa ada 2 macam. Yang pertama, pecahan biasa yang penyebutnya sama dan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya sama, yaitu 2/5 ditambah 4/5 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, maka langsung saja kita jumlahkan. Pindahkan penyebutnya, 2 ditambah 4 sama dengan 6, maka hasilnya 6/5. Bagaimana jika pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya sama? Contoh, 10/7 dikurang 8/7. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal dipindahkan. Dikurangkan 10 dikurang 8, 2. Maka hasilnya 2/7. Selanjutnya adalah contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Ada 2 cara, yaitu dengan cara perkalian silang dan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Contoh dengan cara perkalian silang adalah 2/5 ditambah 1/4. Penyebutnya berbeda, maka kita harus kalikan. 5 dikali 4, 20. Jadi penyebutnya 20. Kemudian kita kalikan 2 dikali 4, 8, dan 5 dikali 1, 5. Maka penyebutnya sudah sama, 20. 8 ditambah 5, 13. Maka hasilnya adalah 13/20. Cara yang kedua adalah dengan cara mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. 2/5 ditambah 1/4. Maka karena penyebutnya berbeda, kita harus mencari KPK dari 5 dan 4. Kelipatan dari 5 adalah 5. 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20. 20 ditambah 5, 25. Dan seterusnya. Kelipatan dari 4. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20. 20 ditambah 4, 24. Dan seterusnya. Sudah kelihatan bilangan mana yang sama? Yaitu 20. Jika bilangan seterusnya nanti ada yang sama,
Maka anak-anak harus mencari bilangan yang paling kecil. Karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ambil bilangan yang paling kecil. Jadi KPK-nya adalah 20 ditambah 20. Bagaimana caranya? 20 kita bagi dengan 5. 20 dibagi 5. Berapa hasilnya? 20 bagi 5? 4. Kemudian kita kalikan 2. Dikali 2. Sama juga berikutnya, 20 kita bagi 4. 20 bagi 4. Kemudian kali 1. Sama dengan 20 dibagi 5, 4. 4 kali 2, 8 per 20. Ditambah 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 1, 5 per 20. Maka hasilnya adalah 8 ditambah 5, 13 per 20. Nah, anak-anak bisa pilih lebih mudah yang mana, cara pertama atau cara kedua, ya. Ibu perjelas lagi contoh pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda dengan cara perkalian silang. Anak-anak perlu ingat, jika dengan cara perkalian silang hasil penyebutnya nanti masih besar, maka harus disederhanakan. Contoh, 6/7 dikurang 16/21. Maka penyebutnya kita kalikan. 7 kali 21, 147. 6 dikali 21, 126. 7 dikali 16, 112. Maka hasilnya 126 dikurang 112, 14 per 147. Lihat penyebutnya besar. Apakah masih bisa dikecilkan atau disederhanakan? Coba kita sama-sama bagi 7. Cara menyederhanakan adalah jika penyebut dibagi 7, maka pembilang juga harus dibagi 7. Hasilnya adalah 14 bagi 7, 2. 147 dibagi 7, 21. Apakah masih bisa disederhanakan? Sama-sama dibagi 2. 21 dibagi 2 tidak bisa. Maka hasilnya adalah 2/21. Kelemahannya, jika menggunakan cara perkalian silang, kemungkinan yang terjadi penyebutnya hasilnya besar. Jadi, caranya adalah harus disederhanakan, ya. Cara yang kedua adalah dengan cara mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. 6/7 dikurang 16/21. Kita cari dulu KPK 7 dan 21. 7
21. Kelipatan dari 7 ditambah 7 14 ditambah 7 21 ditambah 7 28 dan seterusnya. Kelipatan 21 42 ditambah 21 63 dan seterusnya. Bilangan mana yang sama? Sudah kelihatan, yaitu 21. Jika bilangan seterusnya nanti ada yang sama, maka yang dicari adalah bilangan yang paling kecil. Menyebutnya 21 dikurang 21. 21 kita bagi 7. 21 dibagi 7, kemudian kita kalikan 6. Begitu juga selanjutnya. 21 kita bagi 21. Kemudian kita kalikan 16. Sama dengan 21 dibagi 7, 3. 3 kali 6, 18 per 21. Kemudian dikurang 21 bagi 21, 1 kali 16. 16 per 21. Maka hasilnya 18 kurang 16, 2 per 21. Hasilnya sama. Jadi pilih salah satu cara yang mana yang lebih mudah ya. Berikutnya adalah pecahan campuran. Contoh bilangan pecahan campuran adalah 2, 3 per 4. Nah, ini adalah bilangan pecahan campuran, di mana 2 adalah bilangan pokok dan 3 per 4 adalah bilangan pecahan. Cara menjadikan suatu pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah, caranya 4 kita kalikan 2. 4 dikali 2. Kemudian tambah 3 per 4. Sama dengan 4 kali 2, 8 ditambah 3, 11 per 4. Maka pecahan campuran 2, 3 per 4 menjadi pecahan biasa, yaitu 11 per 4. Contoh pecahan campuran dengan penyebut sama, yaitu 21 per 2 ditambah 3 per 2. Caranya adalah lihat bilangan pokoknya yang di depan, langsung kita jumlahkan 2 ditambah 3. Kemudian ditambah bilangan pecahannya, yaitu 1 per 2 ditambah 3 per 2. Sama dengan 2 ditambah 3, 5. Ditambah, ini sudah sama penyebutnya, maka langsung saja kita jumlahkan. 1 ditambah 3, 4. Maka hasilnya 5, 4 per 2. Selesai. Yang kedua, contoh pecahan campuran dengan penyebut berbeda, yaitu 2 per 3 ditambah
4/5. Kita lihat bilangan pokok di depan, 2 ditambah 4. Kemudian ditambah pecahannya yaitu 2/3 ditambah 4/5. Kita jumlahkan, 2 ditambah 4, 6. Ditambah, penyebutnya berbeda, maka langsung saja kita kalikan silang. 3 dikali 5, 15. Kemudian 2 kita kalikan dengan 5, 10. Dan 3 dikali 4 tambah 12. Maka 6 ditambah 22/15. Hasilnya adalah 6/22/15. Selesai. Yang terakhir adalah contoh pecahan campuran dengan penyebut berbeda, yaitu 31/2 dikurang 1/3. Lihat bilangan pokok yang di depan, 3 dan 1. Kita tuliskan 3 dikurang 1. Kemudian tambah pecahannya 1/2 dikurang 1/3. Sama dengan 3 dikurang 1, 2. Tambah, kita kalikan silang. Boleh dengan cara KPK, boleh juga dengan cara perkalian silang. 2 dikali 3, 6. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 1, 2. Maka hasilnya 2 ditambah 3 kurang 2, 1/6. Bisa dituliskan 2, 1/6. Selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini.